Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari, tepatnya pada tanggal 1 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita yang cukup besar, yakni berupa kesempatan, kesehatan, juga iman, sehingga dengan itu kita pergunakan untuk sebaik-baiknya. Walaupun kondisi kita saat ini tidak sebagaimana biasa Ramadan yang lalu, kita melaksanakannya dengan penuh semangat dan sangat ramai sekali dengan ibadah-ibadah. Namun pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita tidak sebagaimana biasanya, di mana masjid-masjid sepi, kemudian sholat tarawih sepi, bahkan sholat jamaah sepi. Tetapi bagi kita umat Islam tidak boleh sampai menyurutkan azah kita, menyurutkan azam kita, tekad kita untuk tetap maju, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Ikhwanifullah rahimakumullah. Pada kesempatan ini, 1 jam ke depan kita akan menyampaikan atau mengkaji 1 atau 2 hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memfokuskan berkenaan dengan saum Ramadan, karena memang saum Ramadan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita untuk berpuasa di dalamnya di bulan Ramadan ini, karena banyak keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya. Di antara keutamaannya sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam hadis Imam Bukhari, kemudian Imam Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dia mengatakan, ya, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan. Jadi kalau sudah mulai malam Ramadan, dari awal Ramadan, maka maka sufidati syayatin wa maradatul jin. Jadi setan-setan dibelenggu, kemudian jin-jin pengganggu juga dibelenggu. Artinya disempitkan langkah mereka untuk menggoda orang-orang Islam yang sedang berpuasa. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah min hadab. Pada malam bulan Ramadan juga seluruh pintu-pintu neraka ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yuftah min hadab. Tidak ada satupun pintu yang dibuka. Ya. Kemudian seluruh pintu-pintu surga dibuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq min hadab. Tidak ada satupun pintu surga yang tidak dibuka, melainkan semuanya terbuka pada hari di mana kita berpuasa di bulan Ramadan. Pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan bulan ini, dan agar kita mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang menyeru setiap malam. Ya. Wa yunadil munadi. Apa kata penyeru? Ya baghiyal khair. Wahai orang yang mencari kebaikan. Ya baghiyal khair, aqbil. Datanglah, menghadaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan ibadah yang baik, dengan ikhlas, kemudian mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang senang melakukan kejelekan,
Aksir, berhentilah kalian, kurangi kejelekan-kejelekan yang biasa kalian lakukan, bahkan berhenti. Ya. Kemudian di malam itu pula, di setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan penduduk neraka. Terutama tentunya adalah orang-orang Islam yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan dosa-dosa, bukan karena melakukan kesyirikan. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sini saya akan menyampaikan ya tentang satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang puasa Ramadan. Meskipun di situ nanti kita akan banyak mengambil hikmah ya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara kekhususan beliau adalah Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk berbicara, jawami'ul kalim. Jadi bahasanya singkat, bahasanya sedikit, tapi maknanya luas ya. Dan faedah-faedahnya juga luas, dan kita di situ bisa mengambil manfaat dari faedah hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ya, ketika 2 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah ya, setelah beliau 13 tahun di Mekah, tidak ada kewajiban puasa ini ya. Sehingga ulama berkenaan dengan ini khilaf, apakah ada kewajiban puasa sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar dia mengungkapkan permasalahan ini ya, tentang khilafnya para ulama, apakah sebelum puasa Ramadan, yakni yang turun ya, ayatnya turun pada tahun kedua Hijriyah, yakni ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi kaidah puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Sehingga setiap amalan, setiap perbuatan yang menyalahi kaidah ini maka dilarang di dalam ketika berpuasa, dan itu mengurangi ibadah puasa kita, mengurangi pahalanya. Jadi ada amalan yang tidak sah, yang kalau tidak sah tentunya mungkin ada syarat, ada rukun yang kita tinggalkan. Tapi ada amalan yang sah tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sedang melaksanakan berpuasa tapi dia juga tidak meninggalkan larangan. Di antaranya adalah qauluz zur. Qauluz zur ini adalah bohong. Jadi berdusta. Sehingga di dalam hadis disebutkan Allah tidak butuh kepada orang yang berpuasa dan dia tidak meninggalkan qauluz zur. Ya. Akhwani fillah rahimakumullah. Hadis yang diriwayatkan ya, saya akan membawakan satu hadis yang diriwayatkan dari Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan anna a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang Arab Badui, Arabi ini terkenal dengan sifatnya yang kasar. Tetapi kalau dia cerdas ya, maka orang Arab Badui ini juga ya, begitu dia masuk Islam, maka kekerasan kemudian kebodohannya itu berubah total dengan sibghah Islam ya. Sebagaimana yang akan kita sebutkan di dalam hadis ini. Orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Di mana keadaannya disebutkan sa'irar ra's. Jadi dia datang dalam keadaan penampilan desa, penampilan orang-orang awam yang di desa dengan rambut yang acak-acakan. Ya, berbeda dengan penampilan orang-orang kota, orang-orang yang ya sudah modern ya, dengan orang-orang yang masih
pedesaan. Nah, dari dulu sampai sekarang orang-orang desa dengan orang-orang kota berbeda. Di antaranya perbedaannya juga adalah dari segi ilmu. Ya, orang-orang desa itu terkenal dia sangat cuek dengan ilmu. Ya, jadi kurang semangat untuk menuntut ilmu. Mereka semua disibukkan dengan pekerjaan, dengan pertanian. Maka sama orang-orang desa yang sekarang dengan orang-orang Arab Badui yang dulu. Ya. Ini keadaannya juga kumuh, ya, rambutnya acak-acakan. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittala'tu ilal jannah," atau kama qala Rasul, saya melihat ke dalam surga. Ternyata di dalam surga itu banyak orang-orang miskin, ya, orang-orang kumuh seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Rambutnya acak-acakan, penampilannya nggak baik, tapi agamanya baik, imannya baik. Ya. Orang miskin, justru orang-orang kaya itu tidak banyak ada di dalam surga. Yang banyak adalah kaum masakin. Nah, kata Talha bin Ubaidillah, Arab Badui ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, madza faradallahu alayya minas shalah. Apa kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada saya setelah saya masuk Islam dari kewajiban-kewajiban salat? Ya, madza faradallahu alayya minas shalah. Perhatikan pertanyaan orang Arab Badui ini, yang ditanyakan adalah yang wajib. Jadi yang utama-utama itu belakangan. Disinilah timbul satu kaidah bahwa mengutamakan yang wajib dari yang sunnah. Ya. Sehingga kita kenal dalam hadis-hadis yang lain, ya, ada Salman Al-Faris ketika dia ziarah ke rumah Abu Darda. Abu Darda ini dia terkenal siang hari dia berpuasa, puasa sunnah, di malam hari dia pakai untuk beribadah sholat malam. Tetapi apa? Dia melalaikan hak istrinya. Padahal kata Nabi, wa inna li ahlika alaika haq. Kata Salman, kamu itu wahai Abu Darda, ya, istrimu punya hak, ya, yang wajib kamu penuhi, ya. Wajib kamu penuhi. Maka saya tidak akan makan. La akilu hatta ta'kul. Jadi begitu dia disuguhkan makanan oleh Abu Darda, dia mengatakan, saya tidak akan makan Abu Darda sebelum engkau juga makan. Maksudnya berbuka puasa. Ya. Kenapa Salman Al-Farisi memerintahkan Abu Darda yang sedang berpuasa sunnah ini suruh berbuka? Kenapa Abu Darda ketika nanti di malam hari, ketika istri Abu Darda ini mutabadzilah, sebutkan di situ adalah mutabadzilah. Kata Salman kepada istri Abu Darda, ma sya'nuki, ya, kenapa kamu ini? Ma sya'nuki mutabadzilah. Kenapa pakaianmu seperti ini? Ya. Jadi dulu sahabiah, istri-istri para sahabat itu, jadi kalau di malam hari mereka berhias. Berhias untuk siapa? Berhias untuk suaminya. Nah, sehingga Salman ketika melihat istrinya Abu Darda mutabadzilah. Mutabadzilah ini dia memakai pakaian kerja. Ya, memakai pakaian sehari-hari yang dia pakai kerja. Nah, itunya mutabadzilah. Ya. Apa jawaban istri dari Abu Darda? Akhuka Abu Darda la hajatun fid dunya minad dunya. Itu loh saudaramu itu, ya. Karena Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Faris oleh Nabi ketika datang ke Madinah. Ini Salman datang ke Madinah dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Kata istri Abu Darda, itu saudaramu. Ya, Abu Darda dia nggak butuh lagi dengan wanita dunia. Ya. Dia nggak butuh lagi dengan wanita yang ada di dunia ini. Ya. Sehingga Salman Al-Farisi melarang Abu Darda begitu dia mau melaksanakan sholat malam. Kata Salman, jangan dulu, tidur kamu dengan istrimu, ya. Jangan kamu bangun untuk melaksanakan sholat malam dulu, ya. Kemudian dia bangun lagi, ditegur lagi oleh Salman Al-Faris, ya. Akhwani fillah rahimakumullah. Nah, dari kaidah ini, ya, kita bisa
kita terapkan, ya, dari berbagai banyak amalan ibadah kita, bahwa yang wajib itu harus tetap diutamakan daripada yang sunnah. Maka orang yang cerdas ketika dia bertanya suatu amalan, maka yang dia tanya adalah apa yang wajib bagi dirinya, ya, bukan apa yang sunnah. Kecuali orang yang sudah mantap atau orang yang sudah banyak belajar dari Nabi SAW, maka mereka juga akan mengatakan ayu amali afdal, amalan apa yang paling afdal. Nah, sedangkan itu kalau mereka bertanya seperti itu, mereka yang masukkan juga termasuk yang wajib. Ya, madza faradallahu alayya minas shalah. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khams. Salat 5 waktu. Illa an tatawwa syai'a, kecuali kalau kamu mau melaksanakan yang sunnah tatawwu, yang mustahab, silahkan. Jadi yang sunnah silahkan dilaksanakan kalau kamu mau. Illa an tatawwa syai'a. Ya. Kemudian dia bertanya lagi, ya, madza faradallahu alayya minas shaum. Ya. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya, ya. Akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam. Dalam riwayat lain, ya, beritahukan kepadaku, ya, puasa apa yang diwajibkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Madza faradallahu alayya minas siyam. Atau akhbarini, habarkan kepadaku bima faradallahu alayya minas siyam. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala asyhru ramadan illa an tatawwa syai'a. Yani puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini turun pada tahun kewajibannya turun pada tahun kedua Hijriah. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat ini puasa Asyura. Jadi dia datang ke Madinah. Ya, orang-orang Yahudi Madinah itu melaksanakan puasa Asyura ini. Karena puasa Asyura ini adalah puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi untuk mengenang, ya, di mana ketika itu Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun dan Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bani Israel, ya, kaumnya Nabi Musa alaihi salam melaksanakan puasa pada tanggal itu yang disebut dengan puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, ya, puasa Asyura. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, memerintahkan puasa ini, dan itu dia perintahkan di siang harinya, sudah siang hari, kata Nabi, man akala falyutimmah. Siapa yang sudah terlanjur makan pada hari ini, silahkan disempurnakan, maksudnya falyasum. Jangan dilanjutkan makan tapi berpuasa. Ya. Wa man lam ya'kul fala ta'kul. Ya. Siapa yang belum makan, maka jangan makan, silahkan lanjutkan berpuasanya. Ini adalah hari Asyura. Nah, hari Asyura ini awalnya itu diperintah kepada para sahabat, tapi setelah puasa Ramadan ini diwajibkan kepada kaum muslimin, maka puasa Asyura itu disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Kemudian sahabat Arab Badui ini juga tanya, ya. Pertanyaannya yang ketiga tentang zakat. Akhbirni ma faradallahu alayya minaz zakah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku, ya, sedekah yang diwajibkan kepadaku, ya, zakat. Ya, dikasih tahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah zakat illa an tatawwa syai'a, kecuali kalau mau bersedekah yang sunnah. Nah, di sini di dalam hadis ini disebutkan fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syara'i al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ke Arab Badui ini syariat Islam. Dia memang dulu itu ada amul wufud, ya. Ada tahun-tahun di mana para sahabat yang baru masuk Islam itu mengangkat atau mengutus suatu utusan untuk belajar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan di sini nggak dijelaskan apakah orang Arab ini utusan atau tidak.
Yang jelas dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menjelaskan kepada mereka tentang syariat Islam. Ya. Bisyara'il Islam tentunya adalah syariat-syariat yang wajib. Nah itulah bagi pemula. Jadi bagi kita yang permulaan belajar Islam, maka pelajari yang sunnah-sunnah yang pokok-pokok dulu. Ya. Apa yang pokok-pokok terutama disebutkan dalam rukun Islam itu adalah iman kita, syahadah kita, iman kita. Karena di atas iman itu nanti yang lainnya itu dibangun. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu dibangun di atas keimanan. Nah, kalau iman kita sahihah, iman kita benar, maka ibadah-ibadah yang lain menjadi benar. Tapi kalau iman kita itu salah, maka amalan-amalan yang lain itu salah, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, ya, hadis tentang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya. Jadi ada seorang sahabat Yahya bin Ya'mar kalau enggak salah, dia itu bertanya tentang orang Qadariyah kepada Ibnu Umar. Ya. Dia disampaikan di sana katanya di tempat saya ada orang yang pandai Al-Qur'an. Ya, kalau disebutkan pandai Al-Qur'an itu bukan cuma membaca tapi juga dia paham tafsir-tafsirnya. Tapi dia berpahaman apa? Dia tidak mengakui atau dia mengingkari takdir. Maka kata Ibnu Umar, sampaikan salamku kepadanya. Ibnu Umar berlepas diri kepadanya dan dia berlepas diri dari Ibnu Umar. Kalau dia menginfakkan emas sebanyak gunung, sebesar gunung, ya, maka infak itu tidak akan diterima oleh Allah sampai dia beriman kepada takdir. Apa maknanya? Iman kita harus diperbaharui. Yang disebut dengan harus tahsin. Ya, jangankan kita, sahabat seperti itu. Nah, ini seorang tabi'in yang hidup di masa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tabi'in, tapi masih berkeyakinan bahwa apa yang terjadi ini terjadi dengan sendirinya dan Allah Subhanahu wa taala enggak mengetahui kecuali dia sudah terjadi. Ini orang yang hidup di mana para sahabat pada waktu itu masih ada. Nah, apalagi kita saat sekarang ini yang sudah jauh masanya dengan kenabian, jauh masanya dengan para sahabat, harus lebih banyak belajar. Ya. Akhwani fillah rahimakumullah. Kemudian setelah orang Arab Badui ini bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia hendak pulang, ya, lalu dia mengatakan, walladzi akramaka, demi yang memuliakan engkau. Jadi dia bersumpah, ya, jadi dia punya tekad ini, ya, dia punya tekad. Makanya untuk mengamalkan suatu amalan di dalam Islam ini kita harus punya tekad yang kuat, ya, azam, ya, harus punya tekad yang kuat. Jadi Islam ini nggak boleh diamalkan dengan bermalas-malasan, ya, tapi harus punya tekad yang kuat. Yang dengan tekad yang kuat itu Allah juga akan memudahkan kepada kita. Sebagaimana janji Allah, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh, ya, kepada kami, ya, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan, mencari, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan, ya, subul, ya, memberikan petunjuk kepadanya untuk menempuh jalan kami, ya. Walladzi akramaka, demi yang mengutus engkau dengan al-haq, ya, la atatawwa'u syai'a, ya. Dia mengatakan, saya tidak akan melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. La atatawwa'u syai'a wa la anqusu mimma faradallahu alayya syai'a. Tapi juga saya tidak akan mengurangi sedikit pun apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada saya. Jadi tekadnya adalah dia akan betul-betul mengamalkan perintah yang wajib tadi, ya. Dia akan menjaga yang wajib ini. Bahkan dia mengatakan, saya tidak akan melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Wala atatawwa'u syai'a, sedikit pun. Artinya puasa-puasa yang sunnah dia nggak laksanakan,
puasa-puasa, sholat yang sunnah tidak dilaksanakannya, dia hanya terfokus pada yang wajib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi pernyataan sahabat ini, kata Nabi, faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Talhah bin Ubaidillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, aflaha in sadaqa, kalau dia jujur maka dia akan bahagia. Au udkhilal jannah in sadaqa, dia akan dimasukkan ke dalam surga kalau dia jujur. Artinya dengan menjaga yang wajib ini sudah ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan surga. Tapi apa? Kalau kita berjanji kepada Allah, itu harus jujur. In sadaqa, ya. Aflaha in sadaqa, kata Nabi. Kalau kamu jujur, kalau dia jujur, aflaha, maka dia akan bahagia. Orang kalau bahagia di akhirat, tentunya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ada satu ulama yang mensyarah tentang hadis ini, ya, bahwa ada 3 kelompok manusia umat Islam, orang Islam yang akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Tsumma awrathnal kitab alladzi istafaina, ya, min ibadi. Kemudian akan kami wariskan Alkitab ini, Al-Qur'an ini, kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Ya. Siapa hamba-hamba yang disebut, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Minhum zalimul linafs. Yang pertama yang disebutkan, dia itu orang yang zalim terhadap dirinya. Ya. Bagaimana bentuk kezalimannya? Kalau dia berbuat zalim, dia melanggar perintah Allah, dia melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru. Ya. Dia beristighfar, dia sadar dengan dosa yang dia lakukan. Jadi dia sadar, ya. Bukan orang yang melakukan dosa lalu dia bangga dengan dosanya. Ya, karena itu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Ya. Ya. La'alamanna aqwaman ya'tuna yaumal qiyamah. Sungguh saya mengetahui ada suatu kaum yang datang pada hari kiamat bihasanatin amthali jabali tihamah bidhan. Jadi dia datang di hari kiamat dengan membawa pahala yang banyak sebesar gunung Tihamah yang putih, tetapi fayaj'alahu Allahu haba'an mantsura. Tapi pahala itu oleh Allah Subhanahu wa taala ditolak, ya. Laksana debu yang dihambur-hamburkan. Enggak ada pahalanya. Ya. Lalu ditanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sifhum lana." Kata Thauban yang meriwayatkan hadis ini, "Ya Rasulullah, ceritakan ciri-ciri mereka itu kepada kami." Ya. "Alla nakuna minhum," supaya kami tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut, wala na'lamu, sementara kami enggak tahu. Jadi kebodohan itu tidak dimaklumi oleh Allah. Ya, apalagi kebodohan itu terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah di mana ilmu tersebar dengan mudah. Gak ada alasan karena saya bodoh. Ya. Buktinya apa hadis ini? Kata Thauban, supaya kami tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut, wala na'lamu, sementara kami nggak tahu. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu adalah ikhwanukum. Mereka itu adalah saudara kalian. Maksudnya orang Islam. Min jildikum, ya, sama sejenis dengan kalian, dari kulit kalian, dari jenis kalian. Ya. Tetapi, ya, apabila mereka melaksanakan idza khalau bimaharimillah, kalau dia bersepi-sepian lagi sendirian, dia melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa taala, imtahaku, mereka cemarkan. Ya. Dia melaksanakan dosa sendirian, tapi di pagi hari atau setelah itu dia sebarkan beritanya, dia sebarkan perbuatan tersebut, dia bangga dengan dosanya. Inilah orang yang pahalanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meremehkan suatu dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, di sini ada beberapa faedah dari hadis ini yang dapat kita ambil.
Di antaranya adalah hirsus sahabah, yakni ketamakan para sahabat untuk mengetahui hukum, untuk mengetahui ilmu. Ya. Terutama adalah ilmu-ilmu yang menjadikan mereka itu bahagia. Ya. Maka tentunya ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan sehingga dengan perbuatan tersebut Allah menyelamatkan kita dari azab neraka. Aflaha, selamat dari fitnah dunia syirik, kemudian selamat dari azab neraka di yaumul qiyamah, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Jadi hirsus sahabah, para sahabat itu sangat tamak dengan ilmu. Tapi kita yakin para sahabat kalau dia bertanya dengan ilmu, itu dia tidak hanya bertanya, tapi dia bertanya untuk diamalkan sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Badui tadi. Ya. Dia punya tekad setelah dia mendapatkan pengetahuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian setelah itu, di antara faedahnya bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan wajib hukumnya, dan itu adalah kesepakatan para ulama, mulai dari sahabat sampai sekarang semua sepakat bahwa puasa Ramadan itu wajib hukumnya. Makanya sesuatu yang telah disepakati kewajibannya oleh para ulama, kemudian ada orang yang menolak ya, atau mengingkari kewajibannya, maka dia dihukumi kufur. Ya. Ini diantara yang membatalkan keislaman seseorang, yakni menolak suatu hukum, baik itu yang wajib atau yang haram yang disepakati oleh ulama, ya, maka dia dihukumi murtad. Ya. Kemudian di antara faedahnya adalah ya, bahwa mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Ya. Jadi maknanya kita harus mengutamakan yang wajib dari yang sunnah. Nah, misal ya, kita rajin sholat malam. Ya. Bahkan kita bangun jam 2 sampai sholatnya sampai hampir sholat subuh. Begitu subuh tiba, kita tertidur, capek seperti itu, sehingga kita melalaikan berjamaah sholat subuh. Nah, ini apa maknanya? Berarti kita telah mendahulukan yang sunnah dari yang wajib. Ya. Nah, sementara di dalam hadis ini kita mendapat pelajaran bahwa yang wajib itu harus diutamakan, baik dari ilmu maupun dari amalan. Ya. Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari hadis ini, bahwa suatu amalan, suatu perbuatan, atau jika kita ingin selamat, ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ada tekad. Jadi harus semangat, ya. Harus semangat untuk melaksanakannya, meskipun orang lain mencemooh atau melecehkannya. Tapi kita yakin dengan ilmu yang kita ketahui, ya, kita berjalan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dia yakin, ya. Setelah dia yakin itu kebenaran, maka dia berjalan, dia melaksanakan amalan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Badui tersebut. Jadi harus ada semangat, ya, azam, tekad yang kuat untuk melaksanakannya. Makanya para sahabat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka berbaiat, ya. Jadi berbaiat untuk melaksanakan Islam, yang dengan baiatnya itu dia berusaha untuk memenuhinya, ya, karena dia akan berdosa kalau dia tidak memenuhi baiatnya ini, janjinya ini kepada Rasulullah. Ya. Kemudian di antara faedahnya adalah, ya, bahwa keikhlasan dan kejujuran itu adalah syarat bagi suatu amalan. Ya, ada suatu kisah tentang juga Arab Badui, tentang kejujuran ucapannya. Ya, jadi kejujuran ucapannya sehingga kata Hasan Al-Basri, ya, berkenaan dengan keikhlasan dan kejujuran ini, dia mengatakan, ya, bahwa seorang itu senantiasa ma yazalu rajulun bil khair, ya, idza qala lillah wa idza amala lillah,
idza amila lillah. Ya, ini keikhlasan atau kejujuran. Seseorang itu senantiasa dalam kebaikan, ya. Idza qala lillah. Kalau dia berkata karena Allah. Artinya kalau dia mengeluarkan ucapan, baik itu berbentuk zikir ataupun janji-janji ataupun ucapan-ucapan baik, qala lillah, dia ucapkan itu karena Allah. Wa idza amila lillah. Kalau dia beramal karena Allah. Nah, orang yang seperti ini, kata Hasan Al-Basri, dia akan senantiasa berada di dalam kebaikan. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama, di dalam Ramadan ini berkumpul dua sifat yang tidak berkumpul kecuali di hati-hati orang yang beriman, di hati-hati penduduk surga. Apa dua sifat itu? Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas adalah syarat diterimanya suatu amalan seseorang. Ikhlas adalah merupakan tangga, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala sehingga amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kesabaran. Di mana puasa ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat sabar. Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Di antara penafsiran sabar di sini ada yang menafsirkan itu adalah puasa. Minta tolonglah kalian kepada salat dan puasa kalian, sesungguhnya Allah senang kepada orang yang berbuat sabar. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Ini ada kisah, ya. Juga kisah ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dalam kitabnya Sunan An-Nasai dari bab al-janaiz, ya, bab salat jenazah, bab jenazah, yakni salat bab menyolatkan orang yang mati syahid. Ya. Jadi orang yang mati syahid meskipun boleh tidak wajib disolatkan, tetapi dia boleh disolatkan. Nah, ini disampaikan hadis ini oleh An-Nasai dalam kitab sunannya. Ya. Ada seorang Arab Badui, dia masuk Islam, dia berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah. Kemudian dia hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menurut kebiasaan beliau senantiasa memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya. Termasuk adalah nasihat yang disampaikan kepada Arab Badui ini, ya. Di mana Arab Badui ini, ya, ketika dia mengikuti peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu peperangan yang nggak disebutkan nama peperangannya, Allah mentakdirkan kepada kaum muslimin Rasulullah untuk memenangkan pertempuran tersebut yang diikuti oleh orang Arab Badui ini. Ya. Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ghanimah, ya, mendapatkan rampasan perang, harta ghanimah, termasuk juga as-sabi, ya, yakni budak-budak, lalu dibagikan pula kepada Arab Badui ini. Ya. Dihantar oleh salah seorang sahabat ke Arab Badui ini untuk mengantar bagiannya. Lalu dia ambil bagian tersebut, tapi dia kemudian bawa ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diantar lagi kembali ke Rasulullah. Lalu dia mengatakan, "Mahada?" Ya, apa ini ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bagian kamu. Ya, ini bagian ghanimah yang kalian dapatkan di dalam peperangan. Ini bagian kamu. Ya. Kata orang Arab Badui ini, "Ya Rasulullah, saya masuk Islam, saya berbaiat dan mengikutimu hijrah bukan karena ini. Saya tidak menginginkan ghanimah ini, saya tidak menginginkan bagian ini, tapi yang saya inginkan adalah ketika saya mengikuti peperangan, kemudian ada anak panah, ya, kemudian anak panah itu menancap di leher saya sehingga saya meninggal dunia. Itu yang saya inginkan." Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "In tasduqillah yasduqallah." Kalau kamu jujur kepada Allah, maka Allah akan jujur kepadamu. Maknanya, kalau kamu ingin mati syahid, benar-benar ingin, ya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan keinginanmu itu, akan memenuhi keinginanmu, akan memberi balasan kepadamu dengan pahala syahid atau dengan mati syahid. Qadarullah, di peperangan berikutnya Arab Badu ini ikut dan dia betul-betul meninggal di dalam peperangan tersebut. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, inilah keinginan dari para sahabat. Keinginan mereka sangat tinggi, apa? Mereka masuk surga. Ya, sebagaimana perkataan orang Arab Badu tadi, saya meninggal, akhirnya saya mati dan masuk surga. Ya, jadi kata Nabi, intasduqillah yasdukkah. Kalau kamu jujur kepada Allah, ya, maka Allah akan membenarkan perkataanmu. Akhwani fillah rahimakumullah. Oleh karenanya ini adalah pelajaran penting kepada kita, terutama berkenaan dengan kejujuran, karena sangat erat kaitannya dengan shaum. Jujur juga dengan perkataan, ya, dengan satu amalan, terutama yang kita jaga adalah amalan hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri tadi, la yazalu rajulin bi khairin idza qala lillah. Selama dia mengucapkan, tapi ucapan itu hanya semata-mata karena Allah. Ya, wa idza amila lillah, kalau dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis pertama tentang diwajibkannya kita berpuasa, dan juga di sini kita banyak mengambil faedah, ya, bahwa dengan menjaga yang wajib itu sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk masukkan kita ke dalam surga yang wajibnya. Kemudian hadis berikutnya masih kenapa? Posisi pertanyaan. Oh ya. Ya ikhwani fillah rahimakumullah. Ini masih ada waktu, ya. Kalau ada yang ingin bertanya, ya, tapi pertanyaannya sebagaimana pertanyaan orang Arab Badui. Dia bertanya untuk diamalkan, bukan hanya sekedar pengetahuan. Karena kata Nabi, intasduqillah, ya, aflaha in sadaqa au qad dakhala al-jannah in sadaqa. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, Ustadz mau bertanya bagaimana di saat kita sahur tiba-tiba ada azan berkumandang. Ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, ya, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam. Yang dimaksud adalah subuh. Maknanya kita dibolehkan makan, dibolehkan minum, dan dibolehkan jima itu sampai sebelum subuh. Jadi kalau sudah subuh, haram hukumnya untuk makan. Nah, kemudian ya, ada hadis yang mengatakan, ini kalau nggak salah juga dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Dan ini hadis ini ma'rufnya di kalangan para ulama, bahwa kalau kita lagi sedang makan, ya, hadisnya memang berkenaan dengan minum, tapi itu dipakai secara umum, ya. Tidak hanya sekedar minum, tetapi juga makan. Jadi kalau kita sedang makan atau sedang minum, kemudian terdengar suara adzan, maka dibolehkan kita untuk meneruskan makan kita. Ya, dibolehkan. Dan itu dirukhsahkan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kalau adzan masih berkumandang, ya, masih boleh makan, ya. Misalnya kita sudah berhenti makan, ya, beberapa saat, kemudian adzan. Nah, kemudian kita makan lagi, itu ada ulama salaf yang membolehkan seperti itu. Ya.
Ada ulama salaf yang membolehkan seperti itu. Tapi rata-rata jumhur ulama berpendapat bahwa batas boleh makan dan minum itu subuh. Jadi kalau sudah subuh sudah berhenti makan, kecuali dalam keadaan seperti tadi. Jadi dia dibolehkan untuk meneruskan makannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustadz, untuk pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semisal ada wanita hamil muda, Ya. dan ternyata tidak kuat melaksanakan puasa, apakah nanti harus mengqadha puasa atau cukup dengan membayar fidyah saja? Dan cara membayar fidyah bagaimana? Terima kasih. Dalam kitab Al-Wajiz ya, disebutkan dia menyampaikan satu riwayat dari Ibnu Abbas ya, berkenaan dengan al-habla ya, wanita hamil ya, wanita hamil, wal murdi, dan wanita yang menyusui. Jadi wanita hamil kalau dia khawatir terhadap dirinya atau dia lemah, maka dibolehkan dia untuk berbuka. Jadi kata Ibnu Abbas, aftara ya, aftara wa'tamna. Jadi dibolehkan dia berbuka tapi dengan membayar fidyah. Ya. Jadi sebagaimana juga Ibnu Umar, Nafi ya, maulanya Ibnu Umar ya, Nafi ini meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya anak perempuan, dia hamil. Maka diperintah oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar untuk berbuka. Nah, apa yang dia lakukan? Qadha fidyah. Dia diperintah oleh Ibnu Umar untuk membayar fidyah setiap harinya. Ya. Kemudian riwayat berikutnya adalah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, juga disebutkan secara mu'allaq oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Jadi Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang dipanjangkan umurnya berkat doa Nabi. Jadi ketika ibunya Ummu Sulaim ya, ketika para sahabat yang lain itu banyak memberikan harta, memberikan bantuan kepada Nabi, Ummu Sulaim dia memberikan anaknya sebagai pelayan kepada Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya bingkisan khusus bagi Khuwaisah. Ini Khuwaisah ya Rasulullah. Apa itu? Ini Anas akan melayanimu. Umurnya 10 tahun. Doa Nabi, Allahumma ighfir malahu wa waladahu wa barik lahu fih. Ya Allah, kasih dia harta yang banyak dan anak yang banyak. Sehingga anaknya banyak. Ya, yang dibunuh oleh Hajjaj itu, di mana Anas bin Malik punya anak ya, yang banyak tadi itu sekitar 100 lebih. Itu anaknya. Sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari 100 lebih. Berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, kedua-duanya sudah saya dapatkan di dunia. Banyak anak, banyak harta, dan saya juga berharap untuk mendapatkan yang ketiga apa? Keberkahan. Wa barik li fih. yakni keberkahan di akhirat dari keberkahan anak tadi. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an, setelah dia berumur panjang, dia meninggal sekitar tahun 93 Hijriah. Termasuk sahabat yang terakhir meninggal. Jadi umurnya 100 lebih. Ya, 93 Hijriah. Ya, Nabi ketika datang ke Madinah, dia kan orang-orang Ansar, itu umurnya 10 tahun. Ya, jadi dia meninggal umurnya meninggal pada tahun ke-93 Hijriah. Jadi sekitar 104 tahun. Kurang lebih 104 tahun umurnya. Nah, di masa tuanya dia sudah nggak mampu lagi untuk berpuasa. Apa yang dia lakukan? Ya. Dia membuat makanan, lalu dia kumpulkan 30 orang miskin. Dia kasih makan. Nah, jadi boleh kita, tapi dilakukan di akhir Ramadan. Jadi nggak boleh, misalnya ini awal Ramadan, ya, si perempuan tadi hamil dan dia nggak mampu untuk berpuasa. Ya, orang yang hamil atau menyusui dibolehkan berbuka dengan bayar fidyah. Nah, dia nggak boleh bayar fidyah duluan. Kenapa? Kewajibannya belum turun, belum ada. Nah, tapi kalau dia bayar fidyah di hari yang ke-30, nah, dia bikin makanan, dia bagikan kepada fakir miskin,
30 bagi miskin itu sudah mencukupi. Anas bin Malik itu bukan bikin makanan dia. Lalu dia undang 30 orang miskin. Ya. Dia makan. Nah, 30 orang miskin. Jadi satu kali memberi satu kali satu makanan orang miskin. Ya, jadi nggak ditentukan di situ satu kali makan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk pertanyaan ketiga, Tat. Ya. Untuk tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 karena alasan kebutuhan fisik yang harus selalu fit dan selalu memelihara imun, bolehkah tidak puasa atau tetap mengganti di lain waktu? Yang mengganti puasa itu orang yang sakit. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safar. Ya. Jadi yang mengqadha puasa ini adalah khusus orang yang safar dan sakit. Ya. Kalau orang yang sehat itu masuk walalladzina yutiqun. Yutiqun itu orang yang lemah, gak bisa dia untuk berpuasa. Seperti orang sakit tadi. Nah, orang yang hamil kemudian menyusui itu dia nggak mengqadha puasanya, tapi dia bayar fidyah. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Nah, bagaimana dengan medis ini petugas medis, mereka harus tetap menjaga puasanya, kesehatannya. Ya, saya belum mendapatkan fatwa dari ulama tentang masalah ini. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang jelas walal ladzina yutiqunahu wa antasumu khairul lakum. Ya, berpuasa itu lebih baik. Allahu a'lam. Ya. Masuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ustaz, bagaimana cara berniat puasa? Apakah harus dilafatkan? Apakah setiap hari atau apa bisa dijamak 1 bulan, Ustaz? Ya. Niat adalah merupakan syarat sahnya puasa. Ya, jadi niat. Dan itu masuk pada semua amalan. Innama amalu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Lalu bagaimana dengan masalah niat ini, dilafatkan atau tidak? Tidak. Jadi nggak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajarkan atau melafatkan satu niat untuk puasa. Yang ada itu niat haji. Jadi niat haji. Ya. Jadi kalau untuk puasa nggak dilafatkan. Karena niat itu artinya iradah, kemauan. Ya, makanya ada Nabi pernah masuk ke rumah istrinya, dia bertanya, apakah ada makanan? Ya, sahabat-sahabat itu rata-rata seperti itu, Abu Hurairah, kemudian yang lain. Karena mereka nggak seperti kita, selalu ada makanan. Ya, itu kalau kita. Tapi para sahabat kadang nggak ada makanan. Ya. Hal indaki syai', dia tanya kepada istrinya, apakah kalian punya makanan? Kalau kata istri mereka, ma'in di syai', nggak ada makanan. Ya, kalau begitu saya berpuasa. Ya, berarti dia nggak melafatkan niat, dia hanya keinginan untuk berpuasa. Jadi niat itu di dalam hati, mau berpuasa. Ya, jadi keinginan untuk berpuasa, dan itu adalah amalan hati, nggak dilafatkan. Nah, terus bagaimana? Apakah setiap malamnya atau cukup dijamak di awal Ramadannya? Nah, ini ulama khilaf. Di antara yang membolehkan meniatkan di awal Ramadan adalah mazhab Hambali, Imam Ahmad ya, Imam Ahmad. Dia mengatakan boleh niatnya itu 1 kali di awal Ramadan. Kenapa? Dia mengatakan 1 Ramadan itu seperti 1 pekerjaan. Ya, kalau disebut kalau seperti 1 pekerjaan, maka cukup diniatkan di awalnya. Nah, seperti sholatnya, sholat kan banyak rangkaian, ada rukun, sujudnya, nah, cukup diniatkan di awalnya. Seperti itu kata mereka. Maka menurut pendapatnya dia membolehkan niatnya itu di awal Ramadan, melaksanakan sampai selesai. Nah, jadi niatnya sekali. Tapi kalau misalnya di tengah perjalanannya 5 hari setelah dia berpuasa dia safar. Ya, ini pendapat ini dia safar. Nah, kalau dia safar kemudian dia tidak melaksanakan puasa saat itu, maka otomatis niatnya ini putus. Nah, niatnya putus. Jadi kalau dia safar, padahal dia sudah meniatkan berpuasa 1 bulan di awal Ramadan tadi, pada hari kelima dia safar, di dalam safar dia nggak berpuasa. Berarti niatnya putus. Nanti setelah dia memulai puasanya lagi, maka dia harus memulai niatnya lagi. Ya. Untuk
meneruskan puasanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur. Bahkan dia mengatakan siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari, fala siyamalah au kama qala. Ya, siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maksudnya sebelum subuh, maka nggak ada puasanya batal. Ya, berarti setiap hari kita harus meniatkan niat. Ya. Pendapat yang lain mengatakan, ya, ini apakah boleh meniatkan di siang harinya, di malam harinya? Nggak boleh. Kalau jumhur tadi wajib dia di malam harinya. Ya, sebelum subuh harus ada niat untuk berpuasa. Tapi kalau pendapatnya diantaranya adalah Imam Bukhari, kemudian yang lainnya juga dari ulama salaf, dia mengatakan nggak ada bedanya katanya. Ya, nggak ada bedanya puasa wajib dan puasa sunnah. Ya. Kenapa? Nah, Nabi tadi, hadis Nabi, begitu dia masuk ke rumah Aisyah, dia tanya, apakah ada sesuatu? Nggak ada. Kalau begitu saya puasa. Di mana dia meniatkan? Di waktu siang. Ya, jadi kalau kita kembali ke pendapat jumhur, itu melafadzkan niat setiap malam. Ya, jadi ikhtiarnya seperti itu. Jadi setiap malam kita lafadzkan aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lanjutan. Sahkah puasa tanpa salat tarawih dan bolehkah berniat puasa sekaligus diet? Ya. Jadi puasa tarawih itu hukumnya sunnah dan gak ada kaitannya dengan puasa. Makanya tarawih ini di dalam hadis disebut qiyamul lail. Ya, man qama Ramadan, barang siapa mendirikan sholat di bulan Ramadan. Nah, cuman oleh para ulama, kalau dia dilaksanakan di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. Tapi kalau dia dilaksanakan di luar Ramadan disebut dengan tahajud atau qiyamul lail. Nah, ini nggak ada sangkut pautnya dengan puasa. Jadi berdiri sendiri. Ya, karena qiyamul lail ini dia dilaksanakan di luar Ramadan juga. Dan hukumnya sunnah. Nah, jadi hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis tadi. Hadis dari Talhah bin Ubaidillah, "Madza faradallahu alayya minas shalah?" Salat apa yang diwajibkan kepada saya? Nabi hanya mengatakan salat 5 waktu. Berarti selain sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau hukumnya sunnah berarti itu boleh ditinggalkan. Ya, dan puasanya tetap sah. Kemudian, ya, apa tadi? Meniatkan untuk sekalian diet. Sekalian diet. Ya. Ini ada niat sampingan. Ya, dalam Islam itu ada niat sampingan. Misalnya salah satu hadis disebutkan tentang keutamaan Ramadan, tentang kepada para pemuda yang gak kuat, yang belum mampu untuk menikah. Ya ayyuhas syabab, kata Nabi, man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda, siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, falyatazawwaj, segera menikah, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau tidak mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah wija. Wija itu kebiri. Jadi untuk melemahkan hawa nafsu kita kepada kaum wanita itu dengan puasa. Tapi puasanya rutin, bukan cuma sekali, 2 kali. Nah, itu nggak berpengaruh. Tapi puasa yang rutin. Ya. Terus itu yang disebut dengan sardus siyam. Jadi ada sahabat Hamzah ibnu Amr itu namanya, dia tanya kepada Nabi, saya ini orang yang sardus siyam. Jadi puasa sehari-hari itu boleh. Karena ini Hamzah ibnu Amr ini dia mengatakan saya ini orang yang senantiasa berpuasa setiap hari. Nah, mungkin puasa yang setiap hari ini sebagai wija, tameng. Nah, kata para ulama, ini para pemuda ini suruh berpuasa kalau dia nggak mampu kawin. Nah, berarti puasanya bukan karena Allah. Puasanya karena tidak mampu kawin atau puasanya wija. Nah, yang seperti ini kata para ulama, ini dibolehkan. Ini adalah niat sampingan saja. Ya, niat sampingan. Jadi kalau kita sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas puasa, ingin mendapatkan puasa sunnah, nah kalau ada puasa sampingan, mau diet kah, ya itu enggak berpengaruh karena itu niat sampingan. Alhamdulillah. Ya, niat sampingan. Yang jelas niatnya puasa ini diperbarui dulu.
niatnya lillahi ta'ala, puasanya melaksanakan puasa Ramadan. Nah, jadi boleh dia sampingan, sama seperti orang jihad. Dia jihad, tapi juga dia niatnya ingin mendapatkan ghanimah. Nah, ini niat sampingan namanya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada hadis yang di saat kita dihidangkan suatu makanan, kemudian ada panggilan sholat atau adzan, ada beberapa pendapat yang untuk melanjutkan makan terlebih dahulu, kemudian baru sholat, atau bagaimana Ustaz? Iya. Ada dalam satu hadis disebutkan, idza quddimal asya faqaddimu. Ya. Atau kama qala Rasul, apabila makanan sudah dihidangkan, maka mulailah fabda'u, mulai makan. Ya. Jadi kalau di qamat, ada qamat, kemudian makanan sudah dihidangkan, suruh makan dulu. Ya. Jadi sehingga Abdullah bin Umar ketika dia mendengar adzan, dia makan, bahkan sampai selesai. Bahkan dia mendengar suara imam, dia makan terus, karena hadisnya seperti itu. Jadi idza quddimal asya, kalau makan sudah dihidangkan, fabda'u, silahkan makan dulu. Apa hikmahnya? Karena yang terpenting di dalam sholat kita itu adalah kekhusyuan. Nah, ini terutama bagi orang yang lapar. Ya, kalau kita nggak lapar ya enggak. Maksudnya kita menginginkan makanan itu suruh makan dulu. Nah, makan dulu. Ya. Jangan sampai sholat kita itu pikirannya ke makanan tadi. Karena inti sholat kita itu adalah khusyuk. Nah, inilah yang dibahas oleh Ibnu Hajar tentang masalah menggemarkan khusyuk. Dia sampaikan hadis itu. Suruh makan dulu kalau lapar. Nah, supaya tidak terganggu sholatnya. Nah, jadi makan dulu. Bahkan kalau kita makan kemudian sudah dihidangkan dan kita lapar, sudah di qamat, kita melaksanakan sholat, bahkan ada yang mengatakan haram hukumnya. Kenapa? Dalam keadaan lapar, kecuali kalau waktunya sudah mepet. Ya. Jadi waktunya sudah mepet, ini kalau nggak segera sholat, ini waktunya hilang. Nah, baru boleh ke situ. Tapi kalau waktunya masih luas, masih panjang, meskipun harus meninggalkan sholat berjamaah, jadi itu uzur. Ya, silahkan makan dulu. Hadisnya seperti itu. Allahu a'lam. Akhwani fillah rahimakumullah, itulah satu hadis yang kita kaji pada kesempatan ini. Meskipun rencana awal kita akan menyampaikan 2 hadis, qadarullah ya. Kita hanya menyampaikan satu hadis. Mudah-mudahan satu hadis ini bisa bermanfaat kepada kita, bisa menambah ilmu kita, dan juga bisa memotivasi kita untuk memanfaatkan Ramadan ini. Nah, kita baru sekarang merasa kebutuhan terhadap ilmu. Ya, apapun yang kita cara yang kita lakukan untuk mendapatkan ilmu, kita lakukan saat ini. Itu apa? Menunjukkan bahwa kita itu butuh ilmu setiap hari. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dzambin. Kalau ada kata-kata yang tidak baik atau ada kesalahan dari saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kekeliruan ya, atau apa yang saya sampaikan ini ada yang salah, ya mohon diluruskan. Karena saya juga adalah manusia biasa yang butuh nasihat dan juga harus lebih banyak belajar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.